Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah kita ini. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Putih Tengah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Dewan SDN Putih Tengah. Baiklah, rapat ini kita mulai dengan kita lanjutkan dengan sosialisasi budaya positif tentang perkenalan budaya positif, kemudian kesepakatan kelas dan tujuan dari budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ratman SPD sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Putih Tengah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Putih Tengah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dimana kita rasa seperti kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik hidayah dan hidayah sehingga kita pada hari ini diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita dapat bersilaturahmi berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Kemudian salam dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, sahabat dan pengikut beliau yang beriman. Bapak Ibu yang ulun hormati, pada kesempatan ini izinkan ulun berada di depan. Jadi bukan ulun memberi bagian, jadi kita sama-sama saling berbagi. Ulun yakin bagian lebih paham, lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan ulun. Cuma ulun ini pada ulun tahu aja kita nggak pada ulun dapat. Jadi kita sama-sama saling berbagi Bapak Ibu. Baiklah, untuk kegiatan kita yaitu implementasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Ini inti materi yang disampaikan. Kemudian ini skenario sosialisasi kita. Yang pertama pembukaan, tadi sudah di awal di oleh Ibu Herlina. Kemudian berdoa, kesempatan kelas, tujuan. Kemudian kegiatan intinya sosialisasi dan penutup. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah kenal ulun lah, jadi sama-sama. Jadi ulun tidak memperkenalkan diri lagi. Kemudian yang kedua itu berdoa. Nah, untuk berdoa marilah kita sejenak menundukkan kepala, kita maju kita masing-masing, kita tanamkan niat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kita untuk mendidik anak didik kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas kita, ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, pikiran terbuka dan saling menghormati. Tiga, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima,
Antisipasi penuh, dan yang keenam mengikuti isi kelas dengan perasaan yang gembira. Mungkin ini kesempatan kelas. Apakah bisa disepakati atau ada tambahan lain? Sepakat Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tujuan. Nah, tujuannya yang pertama, tujuan kita berkumpul di sini yang pertama memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ini yang kita bahas atau kita belajar hari ini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Jadi intinya yang ini Bapak Ibu, tiga materinya yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Ini kita ulas mulai dari modul 1 yang sebenarnya kita sudah ke modul 2. Jadi yang intinya itu di modul 1.4, cuma kemarin disuruh mengulang atau menyampaikan dari modul 1.1. Jadi materinya lumayan banyak. Nah Bapak Ibu mungkin sudah tahu ini, kira-kira siapa? Nah, ya. Ini Bapak Ki Hajar Dewantara, sudah tidak asing lagi lah, apalagi sudah kemarin kan ada yang membuka PMM. Beliau adalah tokoh pendidikan. Nah, beliau adalah salah satu tokoh pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1849 dengan nama Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Nah, sebutan Ki Hajar itu bernama kecil beliau dia Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat kira berusia 40 tahun, Raden Mas Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Itu asal-usul nama beliau. Nah, jasa beliau adalah pendiri perguruan taman siswa. Jadi taman siswa itu adalah suatu lembaga yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti hanya para priayi maupun orang-orang belanda. Jadi dulu itu yang pada zaman dulu itu yang orang-orang di sekolah itu hanya orang-orang yang pegawai atau anak-anak yang konglomerat yang berpangkat. Tapi untuk untuk memberikan hak kepada para rakyat jelata, beliau mendirikan perguruan taman siswa. Atas jasa beliau tersebut, beliau dianugerakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno, dan tanggal lahir beliau ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei. Ini filosofi beliau. Nah, Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala produk yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini menjadi tujuan pendidikan kita. Jadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan agama Islam. Kalau kita agama Islam apa? Yang doa sampai jagat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sama dunia dan akhirat itu tujuan pendidikan, selaras dengan agama kita. Nah, filosofi Ki Hajar, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi kita itu hanya dapat menuntun itu maksudnya kita tidak bisa menyesuaikan dengan kehendak kita. Seperti petani menanam padi, jadi kayak petani itu kan tidak bisa, misalnya dia menanam petani tapi dia menghendaki tumbuhnya itu misalnya tombok atau menghendaki terong. Kita menanam padi tetap padi tumbuhnya, cuma bagaimana padi itu tumbuh supaya
subur. Nah itu tugasnya dengan cara mungkin di tanahnya dirawat, kalau ada rumputnya dicabut, diberi pupuk mungkin. Nah, sama seperti kita mendidik anak seperti itu juga. Jadi kita hanya menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Kemudian Ki Haji Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak-anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bisa diartikan bahwa sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Kodrat zaman. Dalam konteks yang sekarang kita bekali dengan kecakapan abad 21. Namun budi pekerti itu juga harus kita ajarkan, kita terpisah dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Jadi kodrat zaman itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tantangan. Nah, tantangan kita ini keresahan yang perlu kita lampaui. Kalau menurut ulun, tantangan kita ini bagaimana kita menggerakkan komite orang tua. Nah itu bagaimana caranya menggerakkan, mungkin kita bisa kolaborasi, kita musyawarahkan lagi bagaimana kita bisa menggerakkan komite atau orang tua siswa sehingga berkontribusi kepada sekolah. Kemudian aksi itu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Jadi aksi ini kita bisa menggalang dana atau menggalang pertemuan-pertemuan untuk kemajuan sekolah kita aksi. Kemudian pembelajaran, nah dari beberapa kegiatan tersebut pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Nah, kemudian ini tahapan mewujudkan prakarsa perubahan itu dengan menggunakan bakja. Bakja itu dari atas, B-nya itu buat pertanyaan, B ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Jadi sebelum melakukan sesuatu kegiatan atau perubahan itu menggunakan tahapan bakja namanya. Kita membuat pertanyaan itu misalnya kan, apa yang kita rencanakan, siapa orangnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian ambil pelajaran. Mungkin kita sudah pernah melaksanakan kegiatan sebelumnya. Nah, dari kegiatan sebelumnya itu apa yang pelajaran kita ambil, gali mimpi. Kita menggali mimpi kita ingin sekolah kita ke depan seperti apa, yang teman-teman ke depan seperti apa. Kemudian jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini maksudnya kita menjabarkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita jabarkan rencana-rencana yang akan kita ambil, siapa orangnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, siapa yang berkontribusi, siapa yang bertanggung jawab dan mengawasi. Kemudian atur eksekusi ini kita melaksanakan. Kemudian bisa menentukan tempat, waktu, pelaksanaan dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Itu atur eksekusi. Kemudian lanjut ya. Ini kita nanti ada yang lebih begini. Dan ini mau apa namanya materi pembuka saja. Nanti ada yang mau kode positifnya di modul berikutnya. Kemudian memantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Mungkin bisa kita sambil sharing aja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju ya? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Alasannya mungkin bisa satu orang bisa alasannya berapa? Setuju. Rasanya kira kalau Ibu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Alasannya? Dengan kita memberikan penghargaan kepada anak, anak merasa bangga kalau dia sudah meraih misalnya mampu untuk mendapatkan nilai yang baik. Jadi dia lebih untuk meningkatkan lagi. Dilihat oleh teman-temannya, wah dia senang. Dia jadi berpikir bahwa dia ingin meningkatkan lebih baik lagi. Gitu. Dengan dapat penghargaan tadi dia senang. Bagus. Jadi dengan ada penghargaan
dia menjadi termotivasi. Teman-temannya juga termotivasi Ya. Iya, betul. Kita lihat ya, mungkin kita bahas lagi ini sebagai pertemuan teknis. Ternyata nanti kita apakah penghargaan itu benar-benar mampu. Nah, jadi nanti kita bahas lagi Ibu. Nah, ini topik pembahasan kita ada 6 topik. Yang pertama sikap positif dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ini terkait tadi yang Ibu tadi kan ada hukuman, ada penghargaan. Penghargaan itu memang betul Ibu tadi dapat meningkatkan motivasi, dia jadi senang. Kalau anak senang, semangat, otomatis seolah nanti nilainya akan bagusnya. Kemudian yang kedua tiga keyakinan kelas. Yang keempatnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol, yang 2.6 restitusi, segitiga restitusi. Di sini positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini untuk kita lebih menerapkan dalam pembelajaran kita. Ini ada A dan B. Anda dan teman Anda bahkan bisa berdua Bapak Ibu coba sebutlah secara kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Mungkin bisa pulpen atau apa, secara kertas. Kita bayangkan saja. Kemudian teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga. Nah, dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Bisa dipisahkan tulis, kemudian dipegang. Nah, kemudian teman Anda ya membujuk, mengancam, bisa menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, dari misalnya kan Ibu Lina misalnya kan mengambil kertas, tinggal Ibu Sri misalnya anak meminta dengan cara membujuk, mengancam, menghadik. Nanti kira apa yang terjadi? Ibu Lina kira apa yang terjadi? Apa yang menurut kita sangat berharga, berarti kita tidak ingin memberikan benda ini kepada orang lain. Tapi mereka ingin menginginkan benda yang kita sayangi ini. Tentunya kita mempertahankan sekuat tenaga. Sekuat tenaga kita mempertahankan bagaimana caranya agar benda kita ini tidak jatuh ke tangan orang lain. Itu kesimpulannya berarti yang membuka atau yang menutup itu berarti siapa? Kita sendiri ya Bapak Ibu. Ya, kita sendiri. Itu artinya berarti kita sendiri yang memantau diri kita sendiri. Artinya kita yang bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, itu paradigma kita sekarang Bapak Ibu. Jadi dari stimulus respon menjadi kontrol. Nah, teori kontrol. Jadi kalau kita masih beranggapan kadang-kadang kita bisa mempengaruhi orang lain, padahal itu tidak terjadi dalam teori kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita hanya bisa untuk membimbing, sama seperti dengan kepada anak-anak kita. Kita kadang-kadang ini ada ilustrasi kontrol Ibu. Ilustrasi guru ke murid. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal ini kan kadang-kadang masih keliru. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang-kadang juga keliru. Nah, ini kadang-kadang yang beberapa ilustrasi yang mungkin masih ini berupa ilustrasi. Tidak semuanya yang benar. Nah, dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar kita berusaha memahami pandangan orang, pandangan sama dengan kita. Jadi seperti kita memaksa orang lain membuka tangan ini. Itu artinya kita memaksa orang untuk mengikuti kita. Nah, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya
kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, harus direspon. Jadi kalau perilaku buruk itu apa yang salah, kalau terkontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak mau buat salah, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang tadi kan, kalau kita anak-anak kita masih itu beranggapan anak bisa kita kontrol. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Jadi kalau tujuan gagal kita bisa memaksa. Kemudian nanti kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan bisa gagal bujukan kita paksakan. Tapi kita dengan kontrol itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kemudian kalau nyetir kontrol, model pikir menang-menang. Nah, selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terkembang di benak Anda? Disiplin, kebanyakannya kita menghubungkan disiplin dengan tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan menjadi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu diusahakan yang terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin artinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan mendasarkan nilai pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini kalau kita ya itu banyak Bapak Ibu. Kebajikan universal itu artinya nilai-nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Kalau di Indonesia kita pembelajaran kita ini kebajikan universal yang kita jalankan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini salah satu kebajikan universal. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak budi pekerti mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebajikan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kebajikan universal. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang lain, kebajikan yang ada IPO, ini sikap murid. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ini bisa nilai kebajikan. Kemudian ada 4 itu petunjuk semua hidup dan keterampilan hidup. Ini nilai kebajikan. Ini nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada siswa. Ada Delta Project atau proyek nilai-nilai kebajikan yang kelima. Nah, kita sampai ke sini. Pembelajaran 22. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada manusia itu berperilaku itu memiliki motivasi. Motivasi yang paling pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa itu kan kadang-kadang mentaati peraturan karena takutan dihukum. Takutan dihukum. Berarti itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu bisa seperti itu. Dihukum. Dengan ada dia melakukan yang sesuai dengan aturan. Dihukum. Itu yang pertama, motivasinya menghindari hukuman. Ini bersifat masih eksternal, masih eksternal, artinya dari luar. Motivasinya masih dari luar. Yang kedua motivasinya adalah motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang mendapatkan penghargaan dari itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masih bersifat eksternal, ini masih dari luar.
itu perilaku manusia. Misalnya dia berperilaku rajin atau apa supaya mendapat pujian atau dihargai. Ulun ada juga itu anak ulun tapi sudah terlanjur ulun itu yang motivasi yang dimotivasinya tuh tentang berupa penghargaan apa, tapi masih eksternal, itu banyak kan masih eksternal. Jadi manusia, anak-anak itu berperilaku masih mengharapkan imbalan atau penghargaan dan pujian. Jadi sebelum melakukan kepribadian ini bermasalah itu pada masih eksternal. Kalau sebenarnya ke jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia berperilaku menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya memahami. Jadi hubungan dengan diri sendiri.
pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi pada fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Nah, sebelum kita